Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara kerja sistem pengapian konvensional. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara merangkai sistem pengapian konvensional. Kalian bisa melihat pada link deskripsi di bawah ini. Silakan kalian klik. Oke, terima kasih. Kita akan bahas cara kerja sistem pengapian konvensional. Nah, jadi komponen pada sistem pengapian konvensional itu ada baterai ya sebagai sumber kelistrikan, terus ada fuse sebagai sumber pengaman kelistrikan, terus ada kunci kontak kunci kontak di sini sebagai pemutus dan penghubung sistem kelistrikan ya. Terus di sini ada koil koil pengapian. Ini berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai 12 volt menjadi tegangan di atas 10.000 volt ya. Terus di sini ada distributor yang berfungsi untuk membagikan kabel, memberikan tegangan pada masing-masing busi ya atau silinder. Sini terus ada kabel tegangan tinggi ya, terus ada busi. Oke, kita yang pertama arus dari baterai ya. Arus dari baterai akan masuk ke fuse ya. Akan masuk ke fuse terus masuk ke kunci kontak. Ini masuknya ke kunci kontak melalui terminal B, terus keluarnya melalui terminal IG kunci kontak. Arus akan masuk ke koil ya, plus koil ya. Plus koil terus nanti akan keluar ke min koil. Nah, di dalam koil ini ada beberapa komponen ya. Yang pertama ada kumparan primer yang warna biru ini ya, masuk ini kumparan primer yang warna biru, terus keluarnya ke min koil ya, ke min koil. Terus ada lagi kumparan sekunder ya. Kumparan sekunder itu yang menghubungkan min koil ke terminal tegangan tinggi ya. Tegangan tinggi. Terus yang hitam ini merupakan inti besi ya. Nah, perbedaan antara kumparan sekunder dan kumparan primer ya. Kalau kumparan primer itu lilitannya besar atau kumparannya besar, sedangkan jumlahnya lebih sedikit dari kumparan sekunder. Sedangkan kumparan sekunder atau sekunder coil itu jumlahnya banyak, tapi diameter lilitan itu kecil ya. Nah, itu perbedaannya. Oke, masuk melalui plus coil, keluar melalui min coil. Nah, terus ini akan disalurkan ke distributor ya. Lebih tepatnya ke platina ya. Ke platina. Nah, platina ini ya yang ada di distributor. Jadi fungsi distributor ya sebagai pemutus arus dan pembagi tegangan tinggi. Nah, untuk yang memutuskan arus ya, ini ada platina ya. Platina ini berfungsi untuk memutuskan arus dari kumparan sekunder ya yang masuk ke distributor ini. Nah, ini akan terputus ya. Ya ini fungsi dari platina. Nah, ketika tertutup seperti ini ya, arus yang masuk dari kumparan primer ini ya masuk ke platina ya. Sini ke kontak point terus langsung ke massa. Karena arus listrik itu akan mencari massa terdekat. Nah, massanya mana ini? Ya, karena ini massa terdekat. Oke, itu ketika kontak point
atau platina itu tertutup. Nah, kita jalankan lagi. Nah, platina ini akan membuka ya ketika menemui tonjolan ini. Ya, tonjolan ini. Nah, ketika ini terbuka, berarti arus dari primer coil ini akan terputus secara tiba-tiba dan akan terjadi kemagnetan atau induksi diri ya pada coil, sehingga nanti kumparan sekunder ini akan menghasilkan tegangan tinggi. Ya. Berarti pada saat ini coil ini ya akan menghasilkan tegangan tinggi melalui terminal tegangan tinggi ya melalui kumparan sekunder. Nah, pada saat ini kita kembali ke primer coil. Karena ini terputus, maka kalian bisa membayangkan kalau misalnya plus dan min baterai kita sambungkan menggunakan baterai, itu akan jepret ya, akan terjadi percikan yang besar. Nah, untuk mengatasi tersebut, maka kita pasangkan kondensor di sini. Kondensor ini ya akan menyimpan arus listrik sementara ya agar tidak terjadi percikan yang besar ini ya. Nah, akan menyerap listrik ya agar tidak terjadi percikan yang sangat besar. Kalau kondensor ini hilang ya akan terjadi percikan yang dahsyat di sini dan bahkan pengapian ini akan terganggu. Paham ya? Kalau seperti ini berarti kondensor mengisi. Nah, ketika sudah nempel lagi seperti ini, nah, kondensor ini akan dikosongkan kembali. Nah, ketika membuka berarti kondensor juga akan mengisi kembali seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, oke, kondensor platina sudah. Terus kita beralih ke tegangan tinggi yang dihasilkan dari coil. Nah, ini akan dibagi ke kabel busi dari busi 1, busi 2, busi 3, busi 4 menggunakan rotor ini. Ya, rotor ini akan berputar. Ya, berputar. Nah, putaran rotor ini akan membagi, ya kita samakan dengan tutup distributor ini. Nah, tutup distributor ini ada angkanya ya. Ada angkanya. Di sini ada angka 1, angka 2, angka 1, angka 3, 4, 2. Nah, angka ini merupakan pairing ordernya ya. 1, 3, 4, 2. Nah, ini nanti akan mercy ke busi 1, busi 3, busi 4, busi 2. Nah, seperti ini ya. Ini akan ke busi 4. Terus ketika ini ketemu ke busi 2, terus kembali ke busi 1. Nah, merciknya ini harus sesuai pada kondisi silinder di akhir langkah kompresi ya, agar terjadi pembakaran ya. Kalau misalnya ini kok pas keadaan katup in itu terbuka, nah itu akan terjadi ledakan pada intake manifoldnya. Nah, itu berarti kalian harus memposisikan top 1 atau top 2 atau top 3 atau top 4. Nah, biasanya pada pembelajaran SMK kita diperintahkan guru itu melakukan pengetopan atau top 1 ya. Top 1 itu seperti ini. Nah, top 1 itu seperti ini ya. Top 1 berarti siap akan terjadinya pembakaran pada silinder nomor 1. Ini silinder nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Berarti ini siap untuk melakukan pembakaran pada silinder nomor 1. Nah, makanya kalian ketika mau melakukan
penyetelan sistem pengapian itu harus dilakukan top 1. Nah, terus posisikan rotor itu menghadap ke kabel busi nomor 1. Biasanya itu ada kata-kata dari Bapak Ibu guru atau salah penafsiran ya. Rotor itu harus menghadap ke silinder nomor 2. Nah, ternyata itu kurang tepat. Ya, yang tepat rotor itu menghadap ke kabel busi nomor 1. Posisinya seperti ini. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silakan kalian bisa komen pada video ini ya. Apa yang kurang ya, masih banyak yang harus dibahas ya. Dari vacuum advancer ini juga belum saya bahas, nanti kita akan buat videonya. Terus ada governor advancer, ini bagaimana cara kerjanya. Masih banyak lagi ya video yang harus kita sampaikan agar kalian paham. Silakan komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.